tengah kesukaran. Puji Tuhan, kembali kita boleh dapat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kekuatan kita hanya di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah solusi bagi setiap masalah kita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber iman, sumber pengharapan kita. Menghadapi situasi yang sangat mencekam hari-hari ini, kita berada di tengah kesukaran. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang benar tidak akan luput dari kesukaran. Orang benar tidak akan luput dari kemalangan. Malah kemalangan orang benar besar. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan kebenaran firman Allah bahwa Yesus hadir di tengah kesukaran kita. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan dan kita merenungkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau ada bersama kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah ketidakberdayaan kami, di tengah pergumulan internasional yang melanda manusia, harapan kami hanya di dalam Tuhan. Harapan kami hanya di dalam kebenaran firman Allah. Firman Tuhan kiranya menjadi pegangan hidup kami. Kuatkan kami dalam melangkah hari-hari ini, melangkah kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan. Bersama Engkau, bersama Tuhan, kami akan melihat perbuatan Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi setiap orang yang mendengar kebenaran firman Allah, sehingga kami tetap teguh, kokoh, dan dikuatkan di dalam Engkau. Engkaulah sumber kekuatan dan harapan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga firman Allah menjadi bagian kemenangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Kesempatan yang indah ini, kita bercermin dari firman Tuhan, dan kita rindu untuk senantiasa dibekali dengan kekuatan dari firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah Yesus hadir di tengah kesukaran kita. Berangkat dari pembacaan firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Salah satu keunikan kekristenan berbeda jika kita komparasikan dan bandingkan dengan agama yang lain. Terutama tentang hal Allah kita, Allah umat Tuhan, Allah orang Kristen selalu bersedia hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah melakukan hal itu dalam wujud pribadi Yesus Kristus. Ini adalah fondasi kekristenan, yaitu bahwa Allah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, dan ada di tengah-tengah kita, ada di dekat kita. Dari kata Immanuel, artinya Allah menjadi bersahabat, menjadi dekat dengan kita. Tadinya Allah itu dalam konsep teologi perjanjian lama, dalam pandangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Allah itu adalah Allah yang tak terhampiri.
transenden. Tapi di dalam Yesus, dia menjadi imanen, menjadi dekat dengan kita. Dan kita bersyukur bahwa Yesus selalu hadir. Dalam kisah yang kita baca, Yesus menampakkan diri dan dia senang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam Matius 18 ayat 20, dalam Yohanes 20 ayat 26, ayat-ayat itu menjelaskan bagaimana Yesus berulang-ulang kali menghampiri murid-murid Yesus. Dalam kurun waktu 40 hari setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, ada tenggang waktu 40 hari di mana dia datang menghampiri, datang melawati murid-muridnya. Ketika dalam kurun waktu 40 hari itu, dia tidak datang kepada orang Israel atau di sinagog, atau di rumah sembahyang orang Yahudi, atau berbicara kepada orang banyak, orang pada umumnya. Tapi dia fokus, konsentrasi kepada murid-muridnya. Seorang teolog memandang hal ini sebagai kunci kehidupan Kristen. Karena ada beberapa alasan mengapa dia hadir, mengapa dia melawati kita, mengapa dia datang kepada kita. Karena dengan lawatan Tuhan adalah kunci dari hidup yang luar biasa. Lawatan Tuhan adalah kunci dari persekutuan Kristiani. Lawatan Tuhan adalah kunci dari kesaksian kita. Apa yang terjadi ketika Yesus datang dan hadir di tengah-tengah muridnya? Yang pertama, Yesus berkata tentang adanya damai sejahtera. Ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, dia mengatakan ada damai sejahtera yang diperuntukkan buat murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 19b dan ayat 21. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah muridnya yang sedang patah semangat, sedang kalut, sedang dalam ketakutan, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hal ini menarik sekali. Seringkali hidup kita diwarnai oleh frustrasi, ketakutan, sehingga hal yang paling dibutuhkan di dalam situasi seperti ini adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang sempurna, damai sejahtera ilahi, damai sejahtera yang paripurna, damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang utuh hanya ada di dalam Yesus. Dalam naskah asli, damai sejahtera menggunakan kata eirene. Eirene artinya damai di hati di tengah dunia yang tidak ada damai. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya. Paulus mengemukakan hal itu dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap kita, adalah hal yang dibutuhkan oleh dunia. Sebab tanpa damai sejahtera tidak akan ada pembangunan. Tanpa damai sejahtera tidak akan ada pertumbuhan. Tanpa damai sejahtera Allah yang kita sembah tidak akan bermakna hidup bagi kita. Yesus kita hadirkan di tengah-tengah kita. Yesus kita perlu hadirkan dalam segala aktivitas kita, di dalam pergumulan kita. Sebab itu Alkitab berkata, Paulus mengemukakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita semua telah menjadi setru Allah. Dosa telah membuat kita jauh dari Allah. Tapi ketika Paulus berkata, berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan, artinya dia mau, firman Allah kehendaki supaya hidup kita boleh menerima damai sejahtera. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yesus adalah sumber damai sejahtera yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Itu sebabnya Paulus meminta agar hidup kita didamaikan dengan Allah. Dalam Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ada pengharapan bahwa damai sejahtera sanggup menghancurkan musuh-musuh kita, menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan pekerjaan iblis, menghancurkan semua tipu daya iblis, termasuk berita yang mengecewakan yang berusaha melemahkan kita. Dan kita bersyukur Yesus telah menang atas maut. Kalau saja dia telah menang atas maut, kalau saja kematian dia kalahkan, kubur kosong, maka kita yakin dia juga sanggup meluputkan kita dari ancaman virus corona yang mematikan ini. Ada pengharapan dan ada damai sejahtera dari Kristus yang dapat mematahkan segala kuasa pekerjaan iblis. Yang kedua, bahwa ketika Yesus hadir, ketika Yesus melawati murid-muridnya, ada sukacita. There is a joyful. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sukacita merupakan salah satu karakter Kristiani. Sebab dalam 1 Korintus 5 ayat 17, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Selain dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga sukacita adalah hal yang perlu kita nikmati. Karena melalui kematian Yesus, dia menghapus dosa kita. Kita bersukacita karena dengan kehadiran Yesus, ia menunjukkan persahabatan, persekutuan dengan murid-muridnya. Dan dengan kebangkitan, kehadiran Yesus menyatakan bahwa kebangkitannya menyatakan kemenangan masa depan kita. Filipi 4 ayat 4, kepada jemaat di Filipi yang terjadi gejolak, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan diulangi sampai 2 kali. Mengapa kata bersukacita disebut sampai 2 kali? Karena manusia sering lupa. Makanya diingatkan lagi agar manusia tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Hidup dalam sukacita berarti suatu kondisi yang harus kita raih dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dalam keadaan susah maupun senang, baik ataupun buruk, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada perbedaan sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di dalam dunia. Kalau sukacita di dunia hanya sementara, tapi sukacita di dalam Tuhan bersifat kekal. Sukacita kita bukan didasari karena uang banyak, karena kedudukan, karena pangkat, harta, kemewahan. Karena kalau kita bersukacita karena hal-hal itu yang bersifat materi, kita akan sangat kecewa. Tetapi sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Sukacita yang adalah salah satu cara pola hidup sehat. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat hidup. Sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita akan kehilangan semangat
dan mudah terserang penyakit karena menjadi loyo, menjadi sedih, menjadi susah, menjadi sengsara, tidak punya pengharapan, dan akhirnya membusukkan tulang. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bagaimana caranya supaya kita selalu hidup dalam sukacita? Kita bersukacita karena masa lalu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersukacita dan tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersukacita diberi kesempatan, ada akses untuk kita menghampiri takhta Tuhan. Kita bersukacita karena ketika kita meminta pertolongan Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Dan kita bersukacita karena Tuhan dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi yang mengecewakan ini, kita perlu hadapi dengan sukacita. Orang percaya kita memiliki kekuatan di dalam diri kita. Sukacita ilahi itu ditanamkan oleh Roh Kudus. Salah satu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah kasih, sukacita. Nah, ditanamkan dalam diri kita. Dan sukacita ini memampukan kita untuk berhadapan dengan semua pergumulan hidup kita. Kalau sukacita di dunia itu biasanya dipengaruhi oleh milieu, biasanya dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh keadaan. Kalau kita nonton yang lawak, kita menonton yang lucu, kita bersukacita. Tapi sesudah itu hilang sukacita. Tapi ketika sukacita Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Dia akan memampukan kita tetap survive dalam situasi apapun. Sebab itu, Dia hadir dalam kehidupan kita, Dia memberi sukacita. Dan yang ketiga, ketika Dia hadir, Dia melawati kita, Dia memberikan kita tanggung jawab misi. Jadi kehadiran Yesus mengingatkan kita akan adanya tanggung jawab misi. Ayat Yohanes 20 ayat 21, Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hidup yang tidak berguna adalah hidup yang menunggu mati. Fakta menunjukkan bahwa banyak orang setelah pensiun cepat mati. Mereka mengalami power syndrome. Tidak ada kegiatan selama ini mereka beraktivitas, tapi kemudian tidak ada lagi, akhirnya mengalami kolaps. Ini karena setelah pensiun orang merasa hidupnya tidak berguna lagi. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, maka hidup kita akan berarti, akan berguna. Sebab itu Ia mengutus kita menjadi saksi sehingga seluruh bumi, seluruh dunia, banyak orang boleh menjadi selamat, boleh diberkati. Dan Tuhan mau agar kita menjadi pelaksana misi, pelaksana amanat agung Yesus. Sebab dengan jalan demikian, kita dapat memfungsikan semua organ tubuh kita. Mulut kita dapat gunakan untuk memuji nama Tuhan dan untuk bersaksi. Kaki kita gunakan berjalan menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Tangan kita gunakan bekerja bagi Yesus dan mencari nafkah. Dan hati kita tentunya adalah diperuntukkan, dikhususkan untuk dapat mencintai Yesus dan mencintai sesama. Prinsipnya, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, maka hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi banyak orang lain. Dia memberi Roh Kudus kepada kita agar kita memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas misi yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita ingat bagaimana orang-orang yang melaksanakan tugas misi dengan kekuatan Roh Kudus, mereka menjadi berdaya guna. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat dalam Kisah pasal 2 ayat 14.
Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang indah dalam Kisah pasal 2, pasal 3 ayat 2 sampai 8. Jadi Roh Kudus memberi kita kuasa, memberi kita kemampuan, memberi kita kesanggupan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, saya mengajak kita tetaplah mengundang Yesus hadir di tengah hidup kita, di tengah rumah tangga kita, di tengah aktivitas kita. Karena ada banyak perkara-perkara indah yang akan kita alami, yang akan kita rasakan. Percayalah, ada damai sejahtera, peaceful. Ada sukacita, joyful. Dan kemudian hidup kita berguna, useful. Karena tugas tanggung jawab misi yang diberikan kepada kita akan menjadi semaksimal mungkin, semakin seefektif mungkin, sehingga saya yakin akan ada banyak orang boleh percaya dan mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Tuhan kiranya memberkati, berkenan menuntun, memberkati setiap keluarga kita. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama sehati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan kembali menjadi bagian kami dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesukaran, pergumulan. Ada banyak kemalangan yang sedang terjadi, tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu, ya dan amin, tidak pernah berubah. Dan Tuhan berjanji akan hadir bagi kami, hadir di hati kami, hadir dalam rumah tangga, hadir dalam keluarga kami, hadir dalam aktivitas kami. Dan apa saja yang kami kerjakan semua bermuara bagi kepujian nama Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu, pelihara oleh kasih setia Tuhan, naungi oleh cinta Tuhan, naungi oleh kuasa Allah. Tuhan hadir memberkati, memberi kekuatan, memberi semangat. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan mereka yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja, tertolong dalam nama Yesus. Kami berdoa biar situasi yang sedang melanda dunia ini, kami akan hadapi dengan keyakinan bahwa Engkau yang hadir di tengah kami itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Tanamkan keyakinan itu dalam hati kami, dan biar kami tetap terus bersemangat di dalam Engkau, memberkati setiap keluarga, berkati anak-anak-Mu, jauhkan dari segala virus-virus yang mengancam keselamatan kami. Biar kami dinaungi, dipelihara oleh Tuhan. Kasih Tuhan melindungi kami. Kuasa Tuhan menaungi kami, dan kami yakin bahwa hidup dalam Engkau ada keselamatan. Sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita senantiasa tetap di dalam Tuhan, dan kiranya wajah kemuliaan Allah ada menaungi, melindungi, menjaga, memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh, ada atas kita masing-masing, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.